Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita bertemu lagi di dalam sermon terbaru dari Cornerstone Jakarta. Ini menjadi sermon kedua kita di tahun 2023. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk terus belajar firman Tuhan melalui YouTube channel ini, melalui sermon ini. Karena saya percaya Injil kasih karunia Tuhan adalah Injil yang dapat memerdekakan kita, yang memberikan kita pengharapan. Di tahun 2023 kita mengangkat satu tema besar di tahun 2023 adalah pengharapan yang memberikan kehidupan. Jadi di sepanjang tahun ini kita akan banyak belajar berbicara tentang pengharapan. Sebelum memulai sermon hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Kau sudah membawa kami ke tahun 2023. Kami percaya tahun ini akan menjadi tahun yang excellent juga, akan menjadi tahun yang luar biasa juga. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan campur tangan, kebaikan dan kemurahan Tuhan akan terus mengikuti kami di sepanjang tahun 2023. Kami tahu pengharapan yang hidup hanya ada di dalam kasih karunia-Mu. Pengharapan yang hidup hanya ada di dalam Yesus Kristus. Hari ini kami mau hidup di dalam pengharapan yang membawa kami kepada kehidupan yang kekal, yang membawa kami kepada kehidupan yang berkualitas. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pembacaan firman ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, minggu lalu kita sudah belajar berbicara tentang pengharapan yang membawa kehidupan. Jadi minggu lalu bagi Bapak Ibu yang belum sempat menonton sermon minggu lalu, saya menyarankan untuk melihat, membuka kembali YouTube channel kita atau melalui Instagram Cornerstone Jakarta. Bapak Ibu akan dapat mengikuti sermon kita minggu lalu. Sermon minggu lalu berbicara tentang pengharapan yang memberikan, yang membawa kita kepada kehidupan. Pengharapan harus memiliki satu dasar yang benar Bapak Ibu. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa pengharapan dasarnya adalah kasih karunia Tuhan. Pengharapan harus berdasarkan kasih karunia Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus berbicara kepada orang banyak pada saat itu, Tuhan Yesus berkata, "Engkau meletakkan pengharapanmu kepada Musa." Pada saat itu bangsa Israel meletakkan pengharapan mereka kepada Musa, kepada hukum Taurat. Dan pada akhirnya pengharapan yang salah itu akan mendakwa. Perhatikan baik-baik. Jika pengharapan kita dasarnya salah Bapak Ibu, maka yang dihasilkan hanyalah dakwaan. Ketika kita mengharapkan kebenaran karena melakukan hukum Taurat, maka pada suatu ketika, pada satu titik, pada saat kita gagal, maka muncul yang namanya dakwaan. Dakwaan sifatnya bisa intimidasi, bisa kekhawatiran, bisa tekanan, bisa hal-hal yang negatif. Aduh, karena saya gagal melakukan ini. Aduh, kayaknya Tuhan akan marah kepada saya. Pengharapan atas apa yang kita lakukan akan menghasilkan yang namanya dakwaan. Karena di satu titik kita pasti gagal. Karena hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang mampu melakukan hukum Taurat secara sempurna. Jadi pengharapan tadi dasarnya harus benar Bapak Ibu. Di kitab perjanjian baru dikatakan bahwa kita meletakkan semua pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus, apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di kayu salib harus menjadi dasar dari pengharapan kita. Minggu lalu kita belajar dari satu kitab, kita buka sama-sama Alkitab kita dari kitab Roma 4. Slide akan menunjukkannya. Roma 4 ayat yang ke-18. Perhatikan baik-baik. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Perhatikan baik-baik. Sebab sekalipun tidak ada dasar bagi Abraham untuk berharap, jika dilihat usia, jika dilihat kemampuan fisik, jika dilihat dirinya, dia fokus kepada dirinya, maka Abraham melihat tidak ada harapan. Jika dia lihat istrinya yang sudah pada saat mereka menerima janji Tuhan umur 65 tahun, dia tidak melihat ada harapan. Pada saat Abraham melihat kepada sifatnya body, tubuh, maka tidak ada harapan. Pada saat Sarah melahirkan umurnya 90 tahun,
Pada saat Tuhan datang, malaikat Tuhan datang kepada Sarah terakhir kali pada saat bilang, Sarah, di hari yang sama tahun depan engkau akan melahirkan seorang anak. Pada saat itu apa yang dilakukan? Sarah tertawa. Manalah mungkin, Tuanku aja udah lemah, Tuanku aja sudah tua, aku juga sudah berhenti haid. Gak mungkin lah Tuhan. Malaikat Tuhan bilang gini, kau tertawa ya? Enggak Tuhan, saya gak tertawa. Nah, you tertawa. Karena pada saat itu Sarah dan Abraham melihat diri mereka, kami sudah tua, kami sudah tidak mampu. Apa pelajarannya, konteksnya dalam kehidupan kita hari ini Bapak Ibu? Jika kita sering sekali melihat keadaan kita, aduh Tuhan keadaanku ini kayaknya gak memungkinkan aku bisa keluar dari situasi ini. Aduh Tuhan background pendidikanku kayaknya gak mungkin membuat aku bisa mendapatkan promosi. Karena itu jurusannya harus orang finance, sementara aku harus orang engineering. Aduh Tuhan kayaknya aku gak punya kompetensi. Pada saat kita fokus kepada hal yang dapat kita lihat dan hal yang dapat kita rasa, itu yang membuat pengharapan tadi berhenti. Tetapi berbeda dengan Abraham. Abraham tidak fokus kepada kekuatan fisiknya. Abraham tidak fokus kepada apa yang sedang dia alami. Walaupun dia sudah tua, umurnya pada saat menerima janji Tuhan 75 dan pada saat dia menerima Ishak umurnya 100 tahun. Abraham tidak fokus kepada dirinya. Hari ini pengharapan tadi pastikan tetap hidup Bapak Ibu. Dengan cara apa? Dengan cara tidak fokus kepada diri kita. Tidak fokus kepada perbuatan kita. Tidak fokus kepada kekuatan kita. Orang-orang yang fokus kepada strength-nya. Aku tahu aku mempunyai personal skill yang bagus. Aku tahu aku mempunyai presentation skill yang bagus. Aku tahu aku memiliki. Pada saat kita fokus kepada kemampuan kita. Kemampuan kita, ilmu pengetahuan kita, pendidikan kita, title kita, jabatan kita. Maka di satu titik kita akan ketemu suatu situasi di mana semua hal tadi akan gagal. Hari ini landaskan semua pengharapanmu di dalam Yesus Kristus. Mungkin ada yang sedang berdoa, gak mungkin lah umurku panjang, aku di usia segini udah banyak sakit. Jangan. Tuhan, Yesus, kau mati muda 2000 tahun yang lalu. Agar hari ini aku memiliki umur yang panjang. Aku perkatakan aku tidak mati muda. Tapi umurku panjang. Di dalam nama Yesus, aku meletakkan pengharapanku ini atas apa yang Yesus sudah kerjakan. Tuhan, kau yang kaya telah menjadi miskin. Agar aku yang miskin menjadi kaya. Aku tahu Tuhan, situasi ekonomiku ini hanya sementara. Aku tahu ada berkat berkelimpahan yang siap datang kepadaku saat ini. Letakkan dasar pengharapan tadi di atas apa yang Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Aku tahu Tuhan, keringatmu telah menetes di Taman Getsemani 2000 tahun yang lalu. Agar aku tidak lagi hidup dari kutuk atas tanah ini. Jadi aku percaya Tuhan, setiap hal yang kupegang akan Engkau buat berhasil. Setiap hal yang kufikirkan akan Engkau buat berhasil. Amin. Saya tidak sedang mengatakan bahwa Bapak Ibu habis ini mengerjakan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bukan. Tapi pengharapan tadi harus terus kita push, kita dorong, kita sampaikan kepada orang lain. Karena pengharapan tadi itu yang menjaga agar saya dan Bapak Ibu dapat melihat hari depan yang lebih baik. Amin. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Perhatikan kalimat penutupnya Bapak Ibu. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Ini yang menarik. Menurut yang telah difirmankan. Saya dan Bapak Ibu hari ini bukan hidup menurut apa yang dunia katakan. Saya dan Bapak Ibu hari ini bukan hidup menurut apa yang perusahaan kita katakan. Saya dan Bapak Ibu hari ini tidak hidup menurut apa yang para analis katakan. Saya dan Bapak Ibu hari ini tidak hidup berdasarkan apa yang medical record katakan. Saya dan Bapak Ibu hari ini tidak hidup berdasarkan apa yang orang sekeliling kita katakan. Tetapi saya dan Bapak Ibu hidup menurut apa yang Tuhan telah firmankan. Amin. Jika orang lain berkata tidak sesuai dengan apa yang Tuhan telah firmankan, maka saya menyarankan, ambil pilihan terbaik untuk hidup menurut apa yang telah difirmankan Tuhan. Tuhan telah berfirman, oleh bilur-bilurnya aku sehat, aku sembuh.
maka apapun hasil medical recordnya, aku berkata kepada tubuhku bahwa hidupku menurut apa yang Tuhan telah firmankan, bahwa Dia yang telah menanggung segala sakit dan kesengsaraan kita, sehingga hari ini hidup saya sehat. Amin. 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 Pelayananmu gak akan semakin besar. Mungkin ada orang-orang berpendapat pelayananmu gak akan semakin besar, kok gak akan semakin hebat. Hei, firman Tuhan bilang hidupmu terus naik dan tidak akan turun. Engkau akan berdampak ke kanan dan ke kiri, engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Amin. Jadi hidup saya dan hidup Bapak Ibu hari ini hanya ditentukan oleh apa yang Tuhan telah firmankan. Jika Bapak Ibu membaca Alkitab, kita buka sama-sama sebentar di kitab Kejadian 12 ayat 2. Kejadian 12 ayat 2 berkata demikian. Ini adalah pertama kali Tuhan datang dan bertemu dengan Abraham dan menyampaikan janjinya kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, kata Tuhan kepada Abraham, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Orang usia umur 75 tahun, Tuhan memberikan satu visi yang impossible. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tuhan, satu anak aja enggak ada. Satu anak saja saya tidak punya, Tuhan. Bagaimana mungkin saya bisa menjadi bangsa yang besar? Bangsa yang besar di sini berbicara tentang size, tentang kuantitas, tentang kualitas. Satu anak saja saya tidak punya. Bapak Ibu bayangkan. Tuhan tidak berhenti di situ. Tuhan tidak berhenti di situ. Di kitab Kejadian 13 ayat 16. Kita baca lagi. Kitab Kejadian 13 ayat 16. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Satu anak saja belum ada, tetapi Tuhan sudah menjanjikan engkau akan memiliki keturunan seperti debu tanah banyaknya. Pengharapan harus berkombinasi dengan yang namanya waktu, Bapak Ibu. Tadi malam saya baru mengeksplor lagi ayat ini. Pada saat Abraham menerima janji Tuhan umur 75, janji Tuhan diberikan beberapa kali sampai Tuhan akhirnya berbicara kira-kira terakhir kali di umur Abraham yang ke-100 sebelum Ishak lahir. Sesudah Ishak lahir, dikatakan Alkitab bahwa Abraham meninggal umur 175 tahun. Jadi pada saat Abraham meninggal umurnya 175 tahun, berarti anaknya Abraham yaitu Ishak. Ishak berumur 75 tahun. Ishak berumur 75 tahun. Kita bawa logikanya sedikit agar Bapak Ibu mengerti. Jadi pada saat Ishak berumur 75 tahun, Abraham baru meninggal. Bapak Ibu tahu umur berapa Ishak menikah? Maksud saya Ishak. Ishak menikah umurnya kira-kira 40 tahun. Kira-kira 40 tahun. Dan Alkitab mencatat, Ishak baru memiliki anak, yaitu Esau dan Yakub di umur Ishak 60. Di umur Ishak 60, baru Esau dan Yakub lahir. Artinya, Abraham masih melihat dua cucunya dari keturunan Sarah, keturunan janji. Abraham masih melihat cucunya dari Abraham, masih bisa melihat cucunya sampai cucunya sekitar berumur 15 tahun. Berarti Abraham masih menikmati masa-masa 15 tahun bersama cucunya. Pertanyaan saya, apakah keturunannya pada saat itu sudah sebanyak debu tanah? Belum. Keturunannya baru Ishak, Esau, dan Yakub. Baru 3. Visi Tuhan tidak berhenti di Abraham. Pengharapan Abraham terhadap bahwa banyaknya keturunannya akan seperti banyak debu tanah, sebanyak bintang di langit.
perhatikan baik-baik. Itu tidak berhenti di Ishak, Esau, dan Yakub. Abraham baru melihat 3 butir debu pada saat itu. Jadi hari ini saya percaya, jika Abraham dapat melihat dari surga ke bawah, dia melihat, Tuhan, benar janjimu, tergenapi janjimu, bahwa keturunanku akan sebanyak debu tanah. Dan keturunanku di Alkitab dikatakan akan sebanyak bintang di langit. Hari ini Bapak Ibu, pengharapan perlu saya dan Bapak Ibu jaga. Mungkin pengharapan itu tidak dapat di mata fisik kita lihat sampai di kita. Tetapi pengharapan itulah yang menjaga turunan, anak-anak kita, cucu kita, dan cicit-cicit kita. Jangan pernah matikan pengharapanmu di dalam janji-janji Tuhan. Karena pengharapan itu yang membuat saya dan Bapak Ibu, anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita, dan cicit-cicit lagi, itu terus hidup Bapak Ibu. Dan hari ini, saya dan Bapak Ibu disebut sebagai keturunan Abraham. Dan Abraham disebut sebagai Bapa orang percaya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini luar biasa. Bapak Ibu jika buka satu lagi ayat, Kejadian 15 ayat 5. Kejadian 15 ayat yang kelima. Kejadian 15 ayat yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bapak Ibu, Tuhan berfirman lagi kepada Abraham, Abraham, keturunanmu nanti akan sebanyak bintang di langit. Bapak Ibu, kemarin saya searching, Bapak Ibu boleh buka Google atau internet nanti, cari jumlah bintang di alam semesta. Jawabannya akan muncul tulisan 200 miliar triliun. Wow. Bapak Ibu tahu jumlah bintang diprediksi ya, ini bukan hitungan presisi. Dikatakan bahwa jumlah bintang di alam semesta sebanyak 200 miliar triliun. Apakah janji Tuhan mengada-ngada? Apakah janji Tuhan hiperbola? Tidak, dan tidak. Saya ingin memberitahu Bapak Ibu, pengharapan harus saya dan Bapak Ibu terus jaga untuk melihat janji-janji Tuhan tadi tergenapi. Pengharapan tadi adalah membuat janji-janji Tuhan tadi tidak berhenti tergenapi hanya di hidup kita, tetapi di hidup anak-anak kita, di hidup cucu-cucu kita. Tuhan, aku berharap bahwa anak-anakku akan terus mengembang ke kanan dan ke kiri. Aku berharap cucu-cucuku akan memiliki karakter-karakter Kristus. Aku berharap roh-roh kebenaran ada di dalam anak-anakku dan cucu-cucuku dan cicit-cicitku. Aku berharap semua keturunan-keturunanku akan mengembang ke kanan ke kiri. Dan mereka akan menjadi keturunan-keturunan yang hebat. Anak-anak yang hebat. Orang-orang yang berpengaruh di negeri ini. Aku berharap di dalam Yesus Kristus banyak perkara-perkara besar yang akan dikerjakan oleh keturunan-keturunanku, oleh keluargaku, oleh anak-anakku, oleh cucu-cucuku, oleh cicit-cicitku. Aku berharap, sebagaimana Abraham berharap hanya kepada janji Tuhan. Walaupun tidak ada dasar bagi Abraham pada saat itu berharap. Walaupun tidak ada dasar sepertinya padaku saat ini untuk berharap. Tetapi aku berharap kepada kasih karuniamu. Aku bergantung kepada kasih karuniamu. Bahwa semua janji-janji Tuhan tergenapi kepada anak-anakku, kepada cucu-cucuku, kepada cicit-cicitku, kepada keturunan-keturunanku beribu-ribu. Amin. 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 Sebanyak bintang di langit. Bintang di alam semesta jumlahnya tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu bisa search. 200 miliar. 200 miliar triliun. Wow. Mungkin banyak orang lain yang mengetahui kita, yang anggap enteng terhadap kita. Allah, udahlah, forget it lah, lupakanlah. Gak mungkin lah janji Tuhan itu tergenapi. Mungkin di usia kita ada teman-teman atau saudara-saudara bapak, orang tua yang sedang menonton umurnya udah 75, 70 tahun. Gak mungkin lah saya bisa sampai 90. Udah lupakan lah. Alah, umur berapa sih, santai lah. Udahlah, gak mungkin lah, kesusahan aja yang ada. No. Pengharapan harus terus ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah mati muda 2000 tahun yang lalu agar saya dan Bapak Ibu hari ini dapat memiliki umur yang panjang. Amin.
udah aku gak berharap lagi lah sama anak-anakku. Mereka payah, mereka susah, mereka gak respect sama saya, mereka gak care sama saya. Jangan, tetap berharap ada perubahan pada mereka. Ada akselerasi yang akan Tuhan bisa kerjakan di dalam pekerjaan, karir, bisnis, usaha mereka. Berkati mereka tetap. Sebagai orang tua, berkati anak-anak kita. Udahlah, aku gak punya pengharapan. Rekan kerjaku ini terlalu negative thinking. Tim pelayananku ini terlalu, gak bisa diharapkan. Jangan. Tetap harapkan sesuatu. Harapan itu memastikan bahwa api kita masih ada, fire-nya itu masih ada, apinya masih ada, Bapak Ibu. Amin. Amin. Jangan pernah mundur, jangan pernah mundur, jangan pernah mundur atas apa yang Tuhan sudah janjikan. Jika kita buka sebentar Alkitab kita dari kitab, tadi kita sudah membahas ya di kitab Kejadian 20, di kitab 2 Korintus 4 ayat 13. Kita buka sama-sama 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13 berkata demikian. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Perhatikan Bapak Ibu, pengharapan harus diperkatakan. Ciri dari orang percaya adalah berkata-kata. Pengharapan yang tidak diperkatakan, maka pengharapan tadi tidak akan berbuah. Pengharapan harus saya dan Bapak Ibu perkatakan. Aku berharap anak-anakku akan semakin baik. Aku berharap kesehatan orang tuaku akan semakin baik. Aku berharap hubungan kami akan semakin baik. Aku berharap kondisi perusahaanku akan semakin baik. Aku berharap divisiku akan semakin berhasil. Aku berharap kesehatanku semakin pulih. Kita harus memperkatakan pengharapan kita. Pengharapan pada saat kita perkatakan, disitulah pengharapan tadi akan mulai berbuah. Pada saat pengharapan mulai kita perkatakan, maka pengharapan tadi akan mulai berbuah, Bapak Ibu. Amin. Kita buka sama-sama sebentar. Kita akan kembali lagi nanti kayak tadi. Kejadian 22. Ini adalah suatu peristiwa pada saat Abraham akan mempersembahkan Ishak. Pada saat Abraham akan mempersembahkan Ishak. Kejadian 22. Jadi perhatikan Bapak Ibu. Anaknya baru satu, Ishak. Tuhan datang kepada Abraham. Abraham, persembahkan dong si Ishak. Apa yang dilakukan Abraham? Oke, fine, no problem. Padahal tadi janjinya di Kejadian 12, Kejadian 13, Kejadian 15 bilangnya akan seperti banyak seperti debu tanah, akan banyak seperti bintang di langit, 200 miliar triliun. Aduh, ini baru satu udah disuruh dipersembahkan. But it's okay, kata Abraham. Kejadian 22 ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi singkat cerita, Abraham mengajak 2 orang bujangnya untuk pergi ke suatu gunung yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Ayat yang keempat. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, ini akan menjadi ayat fokus kita, ayat kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini. Perhatikan baik-baik. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Jadi Abraham bilang sama 2 orang bujangnya, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Perhatikan baik-baik. Tujuan Abraham pergi ke tempat itu adalah untuk mempersembahkan Ishak. Mempersembahkan Ishak artinya Abraham harus membunuh Ishak,
membunuh dia dan mempersembahkan dia kepada Tuhan. Benar gak? Tetapi redaksi kalimat yang dipakai oleh Abraham dikatakan, kami akan sembahyang. Jadi aku dan anakku akan sembahyang. Abraham dan Ishak akan sembahyang. Sesudah itu dibilang gini, sesudah itu kami akan kembali. Abraham tahu persis bahwa pada saat itu kan anaknya mau dipersembahkan. Bagaimana mungkin Abraham masih bilang bahwa kami akan kembali? Harusnya yang ada di pikiran Abraham adalah kami akan sembahyang dan aku nanti akan kembali. Karena anakku harusnya mati karena dipersembahkan. Tetapi tidak demikian dengan apa yang dikatakan Abraham. Apa yang dikatakan Abraham? Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Artinya, pada saat Abraham pergi ingin mempersembahkan Ishak, Abraham masih memiliki pengharapan bahwa Ishak akan tetap hidup. Wow. Pengharapan tadi diperkatakan oleh Abraham. Kami akan kembali. Entah mati pun Ishak itu nanti pada saat ku persembahkan, aku memiliki pengharapan Ishak itu akan hidup kembali. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Pengharapan akan mulai berbuah pada saat dia diperkatakan. Pengharapan harus mulai saya dan Bapak Ibu perkatakan. Tuhan, aku berharap 2023 akan menjadi tahun yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2023 akan ada perubahan. Tahun 2023 aku akan belajar hal-hal yang baru. Tahun 2023 timku akan semakin mengembang. Tahun 2023 timku akan semakin solid. Kami akan semakin mau lagi belajar. Tahun 2023 aku melihat kesehatan orang tua aku akan semakin baik. Tahun 2023 aku melihat ada promosinya Tuhan. Tahun 2023 aku melihat pelayananku akan semakin besar. Tahun 2023 aku melihat akan banyak orang-orang yang diubahkan. Pengharapan harus mulai diperkatakan. Dan pada saat kita memperkatakannya, pada saat itu juga perkataan tadi akan mulai berbuah. Pengharapan tadi akan mulai berbuah. Pada saat Abraham memperkatakan kepada bujangnya, dia tidak berkata kepada Tuhan. Dia berkata kepada bujangnya, kami akan sembahyang dan sesudah itu kami akan kembali. Karena Abraham tahu bahwa janji Tuhan tadi, bahwa keturunannya akan sebanyak debu di tanah, keturunannya akan sebanyak bintang di langit, harus terjadi. Dan itu bisa terjadi hanya melalui turunannya Sarah, bukan melalui Hagar. Ya. Jadi hari ini kita belajar Bapak Ibu. Pengharapan harus terus diperkatakan. Perkataan kita, apa yang keluar dari mulut kita, itu yang membuat pengharapan tadi terus hidup. Dan pada akhirnya kita akan melihat buahnya. Tidak butuh waktu lama. Setelah Abraham bersembahyang di sana, beribadah kepada Tuhan. Pada saat Abraham ingin menyembelih Ishak, apa kata Tuhan? Stop Abraham, aku sudah mengenal kau. Kalau bahasa sekarang, Abraham you keren, kata Tuhan. Keren kamu Abraham. Stop. Aku sudah menyediakan korbannya sendiri. Abraham pergi ke sisi lain dari tempat itu. Dan Abraham pada akhirnya menemukan apa? Dikatakan apa? Di Kejadian 22, di ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ada sesuatu yang Tuhan sudah sediakan pada saat pengharapan itu tetap hidup Bapak Ibu. Tuhan sendiri yang menyediakan korban bakaran. Tuhan sendiri yang menyediakan domba untuk sebagai korban bakaran. Kabar baiknya Bapak Ibu, saat pengharapanmu terus engkau perkatakan, saat pengharapanmu terus engkau jaga dengan memperkatakannya, maka Tuhan banyak akan menyediakan berkat-berkat. Tuhan menyediakan domba-domba bagi saya dan Bapak Ibu. Banyak hal baik yang Tuhan sediakan di tempat persembahan tadi. Hari ini Bapak Ibu, perkataan kita adalah
bagian dari cara kita untuk menjaga pengharapan-pengharapan, untuk menjaga janji-janji Tuhan itu tergenapi tidak hanya di kita, tidak hanya di anak-anak kita, tidak hanya di cucu kita, tidak hanya di cicit-cicit kita, tetapi di ribuan-ribuan keturunan-keturunan kita. Hari ini terus perkatakan, pada saat Abraham memperkatakan, kami akan bersembayang dan kami akan kembali. Abraham sedang memvisikan, Abraham sedang melihat ke masa depan bahwa Isa akan tetap hidup, Isa akan memiliki anak-anaknya, dan aku akan melihat keturunan, aku akan melihat cucu-cucuku Esau dan Yakub. Amin. Jadi saya ingin menutup dengan hal yang sederhana, Bapak Ibu. Kita akan belajar lagi nanti di sermon berikutnya tentang pengharapan. Saya ingin memberitahu bahwa pengharapan pertama dasarnya harus benar. Pengharapan dasarnya haruslah janji-janji Tuhan. Pengharapan dasarnya adalah kasih karunia Tuhan, di mana janji-janji Tuhan tadi sudah tergenapi semuanya di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua adalah pengharapan tadi harus terus kita perkatakan. Karena pengharapan yang diperkatakan adalah pengharapan yang hidup. Pengharapan yang diperkatakan adalah pengharapan yang hidup. Dan pada saat pengharapan tadi kita perkatakan, maka pelan-pelan pengharapan tadi akan terus berbuah. Tidak hanya di kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan cicit-cicit kita, tetapi sampai kepada ribuan keturunan kita. Hari ini jaga kehidupan kita dengan terus memperkatakan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Jangan berhenti, jangan berhenti. Apapun kata dunia, mungkin dunia mengetahui pengharapan kita. Mungkin dunia berkata, udahlah, udah tua, gak mungkin lagi banyak melakukan hal besar. Gak mungkin lagi visi besar Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Stop. Biarkan perkataan mereka hanya berhenti di situ. Tetapi apa yang Tuhan janjikan, bahwa aku akan membuat engkau mengembang ke kanan dan ke kiri. Engkau akan melihat keturunan-keturunanmu menjadi orang-orang hebat. Perkatakan tadi. Dan engkau akan melihat. Itu tidak berhenti di engkau. Itu akan terus berlanjut ke ribuan keturunan kita. Amin. Amin, Bapak Ibu. Jadi tetap terus berjalan di dalam pengharapan kepada Yesus Kristus. Karena pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak pernah gagal, tidak akan pernah mengecewakan. Dan Bapak Ibu akan melihat bagaimana semua pengharapan tadi akan tergenapi di dalam Yesus Kristus. Dan saya percaya begitu banyak janji-janji Tuhan yang harus tergenapi dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa pengharapan-pengharapan tadi sudah disediakan Tuhan di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, untuk saya dan Bapak Ibu nikmati. Untuk saya dan Bapak Ibu dapat miliki selama kita hidup ada di dunia ini. Yes, saya Mario Martin Gultom, berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi di dalam sermon selanjutnya. Kita akan belajar banyak berbicara tentang pengharapan yang membawa kepada kehidupan di sepanjang tahun 2023 ini. Sampaikan kabar baik ini ke banyak orang, sehingga semakin banyak orang yang dapat mendengar kabar baik, berbicara tentang Injil kasih karunia Tuhan, berbicara tentang janji-janji Tuhan, berbicara tentang segala hal yang baik daripada Tuhan. Sebelum menutup sermon ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala kasih karunia-Mu, atas segala pengorbanan-Mu, atas segala pengharapan yang sudah Kau berikan kepada kami, sehingga hari ini kami dapat hidup memiliki pengharapan. Karena kami tahu ada hari yang lebih baik, ada minggu yang lebih baik, ada bulan yang lebih baik, ada tahun-tahun yang lebih baik. Kami mengucap syukur untuk segala hal itu, Tuhan. Dan kami percaya Kau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan para lawan kami. Kau membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Kau membawa kami kepada air yang tenang. Biarlah semua janji-janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur atas segala kebaikan, kemurahan, dan penyertaan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom, berhenti berbicara Bapak Ibu. Kita bertemu lagi di dalam sermon selanjutnya. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa ibadah on-site Cornerstone Jakarta sudah dimulai kembali setiap hari Jumat jam 12 siang di Gedung Atria at Sudirman jam 12 siang. Setiap hari Jumat jam 12 siang tepat kita memulai ibadah on-site di Gedung Atria at Sudirman. Datang kita untuk berfellowship bersama, belajar firman Tuhan, belajar kasih karunia Tuhan. Sampai kita bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati engkau. God bless you and see you.